Ya, salam saudara sekalian. Bersyukur untuk hari ini kita kembali bertemu. Dan hari ini secara khusus kita akan membahas salah satu topik dalam kitab Perjanjian Lama yang sampai sekarang masih menjadi sebuah kontroversi, yaitu tentang makan darah. Ada beberapa gereja yang sampai saat ini tidak mengizinkan jemaatnya untuk makan darah. Tetapi ada beberapa gereja yang mengizinkan itu di dalam konteks sekarang. Lalu bagaimana di dalam kitab Perjanjian Lama berbicara tentang hal itu, yaitu tentang makan darah. Ya, seperti itu. Nah, mari kita akan belajar untuk hari ini dalam sesi ini terkait dengan makan darah. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu untuk kita semua. Ya, ini share screen sudah. Jadi saudara sekalian, bolehkah orang percaya makan darah? Nah, seperti itu. Nah, saudara sekalian, mari kita akan lihat terkait dengan, ya, dalam kitab Perjanjian Lama sebenarnya banyak ayat, ya, yang melarang untuk makan darah. Ya, ini menarik ya. Jadi ada ayat-ayat yang melarang untuk makan darah. Yang pertama itu di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Dan di sini jelas hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, janganlah kamu makan. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat di sini memang nanti kita akan lihat ya, ini menjadi salah satu alasan kenapa dilarang makan darah sebenarnya ya. Jadi hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi kalau kita lihat di dalam teks ini berasal dari kitab Kejadian. Nanti kita juga akan bahas di bagian selanjutnya. Ini jelas bahwa dalam konteks ini Tuhan memberikan perintah supaya jangan makan darah. Nah, mari kita akan bandingkan dalam Ulangan pasal 12 ayat 23. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Jelas dalam konteks Ulangan ini adalah konteks di mana ya kita tahu bahwa kitab Ulangan adalah kitab di mana Musa memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada bangsa Israel sebelum Musa itu mati. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas ini merupakan nasihat-nasihat terakhir yang diberikan oleh Musa kepada orang Israel pada waktu itu. Nah, di sini jelas ya, kalau kita lihat ini apa ini? Ya, jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah adalah nyawa. Mari kita akan bandingkan dalam Imamat pasal 17 ayat 11. Di sini, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, ya di dalam darah itu ada
nyawa. Nyawa makhluk ada di dalam darah. Oleh karena itu, dalam konteks ini Tuhan memerintahkan supaya jangan makan darah. Iya. Jadi ini terkait dengan darah. Lalu alasannya apa? Kenapa dilarang makan darah? Nah, dalam bagian ini jelas karena darah itu diidentikan dengan nyawa. Ya. Karena darah yang mengalir dalam tubuh seseorang adalah sesuatu yang membuktikan atau menunjukkan kehidupan. Kalau darah itu hilang, maka kehidupan berhenti, nyawa pun melayang. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas bahwa larangan makan darah karena apa? Darah itu nyawa. Ya. Di dalam darah itu ada nyawa. Nyawa makhluk hidup ada di dalam darahnya. Ini konteks PL terkait dengan bagian ini. Jadi karena darah itu nyawa. Nah, mari kita akan lanjutkan untuk bagian selanjutnya. Nah, karena darah ialah nyawa, maka Tuhan menggunakan darah untuk menebus nyawa manusia. Dalam perjanjian lama digunakan darah binatang. Kalau memberikan persembahan kepada Tuhan, itu biasanya yang dikorbankan itu adalah binatang. Ya, binatang. Dan waktu dikorbankan, itu darahnya itu dicurahkan. Nah, kita ingat dengan karat berit. Ya, kita sudah pelajari ini tentang perjanjian penebusan. Bagaimana kalau kita lihat dalam karat berit itu, pencurahan darah itu penting. Ya, karena pencurahan darah dalam konteks itu sebagai penebusan bagi kita orang-orang yang berdosa. Maksudnya dalam orang-orang PL yang berdosa. Sehingga memang setiap korban itu pasti ada darah yang tercurah. Nah, sehingga oleh karena itu mengapa darah menjadi begitu penting dalam konteks PL? Karena memang darah melambangkan nyawa. Darah ialah nyawa. Sehingga memang Tuhan melarang untuk makan darah itu sendiri. Bagaimana kalau kita implikasikan dalam konteks sekarang? Bolehkah kita sekarang makan darah? Ya, ini menjadi pertanyaan yang memang sering kalau nanti kita hidup di dalam jemaat itu, bolehkah kita makan darah? Seperti itu. Nah, mari kita akan lihat secara umum untuk proses sejarah terkait dengan makan-memakan dalam kitab perjanjian lama. Pada zaman Adam, manusia hanya boleh makan barang yang tidak bernyawa. Seperti tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan buah-buahan. Memang kalau kita lihat kitab perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian, jelas ya. Pasal 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya yang buahnya berbiji. Maka itulah akan menjadi makananmu. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, ya waktu itu Tuhan menciptakan manusia dan manusia ditempatkan di Taman Eden. Ya, di Taman Eden, dan pada saat itulah ya pastilah orang hidup perlu makan. Dan Tuhan berfirman jelas, lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Jadi kalau kita lihat ini jelas, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah
akan menjadi makananmu. Jadi di dalam konteks ini jelas makanan Adam dan Hawa waktu mereka masih di Taman Eden itu adalah buah-buahan. Ya, buah-buahan. Nah, ini yang sering menjadi ya pegangan untuk orang-orang Advent apa ya, orang-orang ini penganut yang tidak makan daging, ya, mereka makan buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, mari kita akan lihat selanjutnya. Tetapi sejak zaman Nuh, setelah keluar dari bahtera, maka Tuhan mengizinkan manusia untuk makan binatang. Jadi kalau kita lihat ini ada sebuah progresivitas atau perubahan, di mana yang dulunya hanya makan buah-buahan, sekarang Tuhan izinkan untuk makan binatang, daging. Pasal 9 ayat 3 sampai 4, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Ya, jadi ini sebuah perubahan di mana Tuhan mengizinkan manusia untuk makan. Apa yang boleh dimakan? Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Jadi kalau kita lihat sekarang makanan berubah dari tumbuhan-tumbuhan masih boleh, tapi ditambah dengan yaitu segala yang bergerak yang hidup. Jadi ini binatang. Jadi setelah zaman Nuh itu berarti bukan hanya buah-buahan yang dimakan, tetapi binatang-binatang mulai dimakan. Tetapi di sini ayat 4 jelas, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, ini perkecualian yang Tuhan berikan kepada Nuh pada waktu itu, ya orang-orang pada zaman Nuh pada waktu itu, segala yang bergerak yang hidup boleh dimakan, kecuali daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Jadi kalau kita lihat ini jelas sekali dalam ya historis tentang makan-memakan tadi. Yang pertama memang Tuhan izinkan itu yang boleh dimakan itu adalah buah-buahan, itu di Taman Eden. Nah, setelah Adam, Hawa, itu kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian kan ada Kain, Habil, anaknya Adam dan Hawa. Nah, setelah itu berkembang biak, bertambah banyak. Lalu Tuhan murka terhadap orang-orang karena hidupnya tidak benar. Tapi Tuhan memilih Nuh karena Nuh hidup dekat, bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga orang-orang pada zaman Nuh dibinasakan lewat air bah. Hanya keluarga Nuh dan anak-anaknya yang masih tetap hidup. Nah, setelah itu Tuhan izinkan mereka tidak hanya makan buah-buahan, tetapi Tuhan izinkan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Kecuali, nah ini ada kecualinya, yaitu daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Iya, jadi seperti itu. Jelas di sini hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Nah, memang menjadi pertanyaan sekarang dalam konteks kita, benarkah ayat ini melarang makan darah itu? Dan kalau benar, apakah larangan makan darah dari ayat ini dan juga ayat-ayat dalam kitab Perjanjian Lama masih berlaku pada zaman sekarang ini? Jadi kita masih ingat untuk membangun sebuah teologi PL,
kita juga harus merelasikan, menghubungkan dengan kitab perjanjian baru dalam hidup kita sehari-hari. Memang ada pro dan kontra yang sangat hebat dalam menjawab kedua pertanyaan. Ya, memang sampai sekarang ini masih ada pro dan kontra. Seperti dalam pendahuluan tadi saya jelaskan, ada gereja-gereja yang ya memperbolehkan untuk makan darah, tetapi ada gereja-gereja yang memang melarang ya jemaat untuk makan darah. Nah, seperti itu. Sampai sekarang pun masih. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh. Orang-orang yang mengatakan bahwa zaman sekarang melarang, ya, di mana mereka berargumen, orang-orang yang masih berpegang bahwa tidak boleh makan darah. Nah, apa alasan mereka? Yang pertama, hukum Musa perjanjian lama melarang makan darah. Dan ya memang kita tahu banyak ayat yang menjelaskan hal itu dalam kitab perjanjian lama. Selain ayat-ayat di atas dari kitab Kejadian tadi, ada juga dalam kitab Imamat. Nah, alasan yang kedua, mengapa mereka tidak makan darah? Yang kedua, karena dalam perjanjian baru pun juga ada ayat-ayat yang melarang makan darah. Misalnya kisah 15 ayat 20 dan kisah 21 ayat 25. Jadi saudara bisa lihat terkait dengan bagian-bagian ini, ya seperti itu. Nah, mari kita akan lanjutkan untuk materi kita. Nah, tadi orang yang melarang, sekarang orang yang boleh makan darah. Ya. Orang yang mengatakan bahwa pada zaman sekarang melarang darah dan sudah tidak berlaku, ya, larangan makan darah sudah tidak berlaku, atau ya orang-orang yang berpendapat bahwa sekarang boleh makan darah. Apa alasannya? Mari kita lihat yang pertama, larangan makan darah dalam Taurat, dalam kitab perjanjian lama, dalam Taurat Musa sudah dihapuskan. Dihapuskan. Alasannya apa? Ya, penebusan dosa dalam perjanjian lama dengan menggunakan darah binatang merupakan tipe dari penebusan dosa dengan darah Yesus dalam perjanjian baru. Apa artinya dalam konteks ini? Memang dalam konteks PL, mengapa dilarang makan darah? Karena darah adalah nyawa dan itu terkait dengan ya korban, karat berit. Ya, di sana ada penebusan. Kalau orang berdosa harus berkorban, darah tercurah. Nah, dalam kitab perjanjian baru bahwa hal itu sudah digenapi di dalam pengorbanan Yesus, di mana darah Yesus sekali untuk selamanya untuk menjadi korban penebusan. Nah, karena itu sudah digenapi, berarti ya memang khususnya terkait dengan larangan makan darah dalam konteks ini, berarti memang sudah tidak berlaku. Ya, karena apa? Karena itu sudah digenapi dalam diri Yesus melalui pencurahan darah Yesus di atas kayu salib. Jadi larangan makan darah dalam Taurat sudah dihapuskan. Karena apa? Karena ya, penebusan dosa dengan darah sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena itu sudah digenapi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya. Lalu yang kedua, larangan makan darah adalah seremonial law atau hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan yang sudah tidak berlaku sejak kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, ini yang memang menjadi alasan mereka. Alasan yang kedua, memang ada ayat-ayat di dalam kitab perjanjian baru yang memang ya istilahnya itu Tuhan mengizinkan untuk makan makanan, tidak ada yang haram. Nah, nanti
saya akan bahas di video selanjutnya itu terkait dengan binatang halal dan binatang haram. Oleh karena itu saya tidak banyak membahas ayat-ayat yang mengizinkan bahwa orang kita perjanjian baru untuk makan makanan yang Tuhan sediakan. Bahkan makanan-makanan yang sudah dipersembahkan berhala maupun makan darah dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasan khusus. Jadi alasan yang kedua karena ada ayat-ayat di dalam kitab perjanjian baru yang Tuhan mengizinkan supaya kita bisa makan makanan yang ada. Salah satu ayat 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, termasuk darah binatang atau darah. Sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Mengapa boleh makan darah dalam konteks ini untuk orang-orang yang tadi berargumen boleh makan darah karena apa? Ya karena memang semua yang diciptakan Allah itu baik. Baik itu tumbuhan, baik itu binatang. Sesuatu pun tidak ada yang haram. Seperti itu. Jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan, telah dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Sehingga dengan dasar ini orang-orang tadi ya mengatakan boleh makan darah. Ya, jadi alasannya ada dua. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara? Boleh enggak makan darah? Mungkin di gereja saudara dilarang makan darah. Tapi mungkin juga di gereja saudara diizinkan makan darah. Nah, seperti itu. Ya, untuk gereja-gereja tertentu ya no problem lah. Ya, di 2, di 1, di berapa lagi? Semua boleh dalam nama Yesus. Ya, seperti itu. Ya, jadi saudara sekalian ini yang saya bisa jelaskan untuk saudara terkait dengan makan darah. Memang dalam kitab perjanjian lama tidak boleh. Karena ayat-ayatnya jelas karena darah ialah nyawa. Namun di dalam kitab perjanjian baru memang pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dengan dasar-dasar yang saya sudah jelaskan tadi di depan. Nah, terkait dengan hal ini nanti penjelasan akan saya lanjutkan waktu saya membahas tentang binatang halal dan binatang haram. Nanti saudara akan tahu posisi saya di mana. Boleh atau tidak nih Pak Marwani makan darah? Ya, nanti posisi saya akan saya jelaskan waktu saya membahas tentang binatang haram maupun binatang halal. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.